tentunya sudah mengikuti berita yang dalam 2 hari ini cukup viral, yaitu terkait dengan sebuah acara yang dilakukan ya mungkin sekitar 4 atau 5 hari yang lalu. Nama acara itu halal bil halal pengamat, sebelum pengamat ditertibkan, itu temanya. Nah, salah satu pidato dari pengamat itu ditanggapi oleh staf ahli presiden, dan tahu apa tanggapannya? Benar. Sang staf ahli menyatakan bahwa pidato Profesor Saiful Mujani apakah layak disebut sebagai pidato profesor atau pidato provokator, kira-kira gitu ya. Karena menurut penilaian beliau, pidato itu sudah dapat dikategorikan sebagai ajakan untuk makar, itu kira-kira. Ya, presiden boleh berlalu, ya presiden boleh datang, tapi kok nuansanya sama saja ya, nuansa di mana pemerintah ataupun kalangan istana dengan sangat mudah dan cepat melabeli orang sebagai apa namanya itu ya, pelaku makar atau pengajak makar dan sebagainya. Kawan-kawan sekalian, ungkapan-ungkapan yang sedikit banyak terasa mengintimidasi kebebasan berpendapat itu bukan kali pertama ini. Bahkan di banyak kesempatan, misalnya Pak Prabowo mengungkapkan bahwa banyak dari orang-orang yang mengkritik kebijakannya sebagai ante-ante asing. Lalu satu hari ya setelah saudara Andri Yunus disiram air keras dalam sebuah rapat dengan anggota kabinet, Pak Prabowo mengatakan akan menertibkan para pengamat-pengamat itu. Lalu muncullah ya ungkapan yang lebih kuat lagi dari sekedar anti-anti asing, dari sekedar apa namanya itu penertiban, tapi sekarang sudah muncul istilah tindakan makar. Tindakan, saya nggak berbicara soal apa itu tindakan makar, layak atau tidakkah pernyataan itu disebut makar, tetapi biasanya kalau presiden atau pihak pemerintah sudah mulai menggunakan istilah makar, pasal-pasal makar, itu menunjukkan sebetulnya adanya semacam kepanikan di dalam lingkaran istana. Dan kepanikan itu juga ditandai dengan rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut, yang bahkan pada tingkat tertentu berlebihan. Saking berlebihannya, ya muncullah ya ungkapan, pernyataan, bahkan pada tingkat tertentu ya praktek-praktek yang potensial akan memberangus kebebasan warga negara. Kawan-kawan sekalian, saya kira acara kemarin itu juga bagian dari kritik terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Kalau beliau mengatakan bahwa akan menertibkan para pengamat, lalu pengamat membuat acara yang isinya mengungkapkan ya mengungkapkan tentu saja menyayangkan pernyataan presiden itu, tapi sekaligus mengungkapkan bahwa pernyataan itu tidak akan membuat para pengamat ini mundur untuk mengungkapkan apa yang mestinya seharusnya dilakukan oleh presiden. Alih-alih didengarkan apa yang menjadi kegundahan substansi dari pertemuan itu, justru muncullah ya cap baru yang bernama makar kepada salah satu atau mungkin boleh jadi semua mereka yang hadir di dalam acara halal bil halal itu, yang disebut sebagai halal bil halal para pengamat. Dan lebih disayangkan lagi kala ungkapan itu muncul dari staf ahli yang masih muda, dengan lulusan universitas yang sangat baik di Indonesia maupun di luar negeri, dan menyebut punya pengalaman yang cukup baik di daerah-daerah konflik, entah itu di Afghanistan atau di Mindanao, Filipina Selatan. Tapi kok pada pidato seorang profesor, seorang pengamat, seorang peneliti, seperti begitu menakutkan bagi mereka, sehingga muncullah ungkapan makar itu. Saya agak bingung bagaimana anak muda yang diharapkan sebetulnya mengubah wajah ya kepemimpinan Pak Prabowo yang banyak kalangan mengkhawatirkan akan munculnya tradisi Orde Baru, dengan keberadaan mereka di situ itu justru memperlihatkan kekhawatiran itu tidak perlu ada. Sebab Pak Prabowo dikawal oleh anak-anak muda yang punya pengalaman internasional dengan sekolah-sekolah yang cukup baik. Sebagian mereka adalah
ya, mantan elit-elit organisasi mahasiswa, sebagian mereka adalah pegiat NGO, sebagian mereka bahkan ya, akademisi, sebagian mereka bahkan adalah para aktivis. Dengan ramai-ramainya masuk mereka ke dalam lingkaran kekuasaan Pak Prabowo, ada harapan bahwa model kepemimpinan Pak Prabowo ini akan mengubah model-model kepemimpinan yang sudah terbiasa terjadi di Indonesia, di mana kritik dianggap sebagai sesuatu yang mencemaskan, sebagai sesuatu ungkapan yang dapat mengganggu stabilitas negara. Tapi ternyata enggak juga ya. Bahkan pidato dari orang yang nggak punya massa seperti Saiful Mujani pun mereka tetap khawatir. Padahal apa yang mereka khawatirkan, coba Anda bayangkan kalau kita mau berpikir agak faktual gitu. Pertama, mereka selalu mengklaim kemenangan mereka didukung 58,9% pemilih di Indonesia. Kuat nggak itu? Kuat banget dong, gitu ya. Kedua, 82% anggota di parlemen itu ikut koalisi pemerintahan Pak Prabowo. Waduh, tambah kuat lagi dong, gitu ya. 82,9% loh ya. Yang ketiga, tokoh-tokoh agama banyak bolak-balik ke link istana negara, dan umumnya sampai sekarang itu mendukung kebijakan-kebijakan Pak Prabowo. Yang keempat, nah itu tadi, banyak akademisi, banyak anak muda, banyak tokoh-tokoh NGO, banyak aktivis yang juga mendapat bagian kekuasaan Pak Prabowo. Dengan dukungan yang melimpah seperti itu, saya bingung apa yang membuat mereka takut pada pidato seorang pengamat. Apapun yang penting, oke gas. Ya, teman-teman, di dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, tentu ini sangat menarik sekali teman-teman ya. Kita melihat bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pak Ray Rangkuti ini ya, terkait tanggapan yang ada yang viral ya, terkait pidato ya seorang profesor. Nah, teman-teman, kita langsung saja apa saja ya komentar para netizen yang mereka menanggapi hal ini. Kalau pada didukung penuh ya, rakyatnya harusnya tak panik ya dengar pernyataan Saiful Mujani ini. Nah, ternyata ada pidato Profesor Saiful Mujani ya. Jadi ketika setelah mendengarkan pidato tersebut ya, ada salah satu dari staf atau dari pihak Pak Prabowo yang juga menanggapi, dan sehingga mereka tidak terima ya istilahnya ya. Kritik dianggap makar ya, dilaporkan polisi, bukan dijawab ya. Parah ini pemerintah sekarang ini. Justru kritik-kritik yang disampaikan ya oleh masyarakat Indonesia, mereka anggap itu adalah sebuah ancaman bagi mereka ya, sehingga mereka takut ya, dan tidak ada ya pilihan lain bagi mereka ya selain kembali melaporkan ke pihak kepolisian. Bukannya mereka justru menjawab apa yang menjadi kritikan dari masyarakat saat ini, atau yang menjadi keraguan masyarakat kepada pihak pemerintah saat ini. Harusnya pemerintah hadir untuk memberikan jawaban dan solusi, dan memberikan ya pencerahan kepada masyarakat saat ini. Jujur teman-teman ya, akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang meragukan atau mengkhawatirkan ya kepemimpinan para pemimpin kita saat ini di negara ini. Jauh berbeda dengan ya kualitas para pemimpin bangsa sebelumnya ya. Kita sekarang melihat bahwa banyak sekali ya anggaran-anggaran yang diambur-adulkan, yang ada banyak anggaran atau pemborosan yang tidak seharusnya dilakukan. Katanya harus mengefisiensi anggaran, tetapi yang ditekan dalam hal ini adalah efisiensi dalam hal masyarakat Indonesia selalu ditekan ya, semua harga barang, semua harga pajak, semua dinaikin sama para pemerintah kita ini. Tetapi mereka seenaknya memboroskan uang anggaran yang tidak harusnya tepat, yang tidak harusnya dipakai untuk di sana. Ya, kan ada yang harus lebih diperbaiki. Kasihlah anggaran-anggaran itu untuk pembangunan daerah, atau tambahkan lagi lah untuk gaji para PNS, tambahkan lagi gaji para honor atau di mana-mana ya, daripada uang itu diambil dihambur-hamburkan yang tidak jelas tujuannya kemana. Nah, contoh seperti di MBG saat ini ya, banyak sekali ya kepala MBG-nya sekali, aduh banyak tingkah teman-teman ya, banyak tingkah ya, dikit-dikit memberikan laporan dan mengambil uang anggaran senilai
banyak sekali ya, kita tidak tahu nominal, tapi sudah ya kita tahu bahwa cukup ya untuk nominal fantastis dalam hal ini ya. Jadi yang mau kita sampaikan dalam hal ini bahwa ya, masyarakat Indonesia bukan berarti mereka membenci para pemerintah kalau mereka menyampaikan kritikan mereka ya. Harusnya para pemerintah menerima kritikan itu, bukan justru marah dan menjadi ngambek ya. Jadi mereka yang anti kritik ya, pintar, lulusan kampus terkenal, masuk ya kalangan pemerintah, tapi tak menjamin ya jadi seorang yang amanah, dan yang banyak orang seperti itu adalah di Indonesia saat ini. Jadi orang kayak gitu ya tidak bermanfaat ya sama sekali ya kalau dijadikan sebagai pejabat di kepemerintahan kita saat ini, teman-teman. Kita lihat bahwa kalau sampai Prabowo turun tahta ya, yang jadi pengangguran banyak ya, termasuk juga ya orang Pak Prabowo Teddy ini. Makanya matian-matian mereka membelain ya Pak Prabowo yang di kualitasnya juga tidak jauh-jauh dari anak SD. Nah ini terutama Mayor Teddy jelas ia gelisah dan marah besar, takut terjadi seperti peristiwa di 98 ya, tahun 98 ya segera terulang kembali. Jadi mereka mencegah ya hal-hal itu. Kayak pemerintah tak yakin kalau didukung penuh oleh rakyatnya ya, dilihat dari ketakutannya. Kita lihat bahwa setuju Pak Prabowo ya ngomong Indonesia gelap, yang melihat matanya buram, tapi Pak Prabowo buram melihat kasus ijazah dan penyiraman Ananda Yunus, tokoh muda yang membela kebenaran. Kita lihat di sini teman-teman bahwa ya kalau istana masuk panik ya, masih panik ya, menandakan bahwa Presiden Prabowo kurang percaya diri ya. Padahal ya hasil survei kepuasan publik ke Prabowo mencapai di atas 80%. Tetapi kenapa ya Pak Prabowo saat ini ketika dikritik sebagian dari masyarakat Indonesia menjadi panik dan tidak mau untuk memperbaiki atau tidak mau menerima saran-saran dari masyarakat. Ya, masyarakat itu khawatir ya, takutnya negara ini dibawa kemana ya, dan apa jadinya negara ini kalau semua hanya untuk melakukan kepentingan mereka masing-masing, tidak mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Jadi ini akan sangat menjadi ancaman yang cukup berbahaya bagi negara kita. Lah, kalau kita lihat bahwa jangan takut menyuarakan kebenaran ya, yang diam saja karena mereka tidak jeli ya memperhatikan apa yang terjadi dengan bangsa ini ya. Lapor polisi itu supaya biar ditutup mulut ya melihat kesemena-mena mereka dalam kepemerintahan saat ini ya. Jadi itu mereka memakai polisi sebagai alat kekuasaan mereka ya. Kenapa ya masyarakat Indonesia tidak memiliki hak dan kebebasan untuk berpendapat ya? Itu sudah dijamin itu ya, sebagai warga masyarakat Indonesia berhak untuk memberikan pendapat ya. Ya menurut ya, kalau menurut ya ada yang memberikan komentar, menurut aku kalau nggak mau ada mengkritik perbaikan kebijaksanaannya, maka bukan marah pada yang mengkritik ya. Inilah kalau pemilunya curang ya, presiden dan pengikutnya gak bisa bekerja ya, gak muluk-muluk rakyat meminta koruptor dihukum mati saja ya. Pendapat ya Saiful Mujani sebagai peneliti di ahli politik ya objektif ya, perlu rakyat perhatikan karena beliau intelektual ya, tidak mungkin berkata asbun ya. Nah itulah untuk menjatuhkan Pak Prabowo ya. Jokowi disuruh ya menunjukin ijazah dan membuktikan ya bahwa kebenarannya di pengadilan secara terbuka ya. Ratusan pengacara ya kuasa hukum yang disuruh maju ya, dan ijazahnya dan Jokowi sudah dipakai untuk gubernur, wali kota dan presiden 2 kali periode ya. Apa ya susahnya untuk menunjuki atau membuktikan ya kebenarannya ya. Saya sebagai masyarakat Indonesia ya mendukung penuh ya Prabowo sebagai presiden Indonesia, tetapi harus ya melakukan bagian-bagian yang apa yang harus diminta oleh masyarakat Indonesia saat ini. Nah, jadi ini teman-teman ya yang menjadi persoalan dan bagi bangsa kita saat ini ya, kalau ada para pemimpin-pemimpin yang modelnya seperti ini, dan ini akan repot ya ke depan teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Salam untuk perubahan.